Ketika ibu naruh ember pel-pelan di depan halaman itu, jenengan taruh sengaja dipasang biar suaminya jatuh atau jenengan sudah menempatkan tempat yang kira-kira aman. Yang mana Pak? Ibunya bilang, Ustaz, saya taruh agak jauh. Supaya apa? Supaya memang tidak menjadikan orang jatuh. Berarti istri suami. Kalau begitu saya katakan pada suaminya, Pak, kalau sudah semacam ini ternyata sekarang pada ujungnya siapa yang Anda salahkan? Yang jenengan salahkan itu siapa? Satu yang belum, yaitu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau ada seorang suami mencela istrinya karena perbuatan menaruh barang atau apa saja, mencaci maki keluarganya, anaknya, tetangganya, atau binatang yang ada di datang ke rumahnya, apa saja yang ia caci maki, sebenarnya yang dicaci adalah Allah. Perusakan Pak. Allah Pak. Makanya sebenarnya ibu bapak yang dirahmati Allah, kita perlu untuk dewasa berpikir. Yuk kita punya pikiran-pikiran yang positif untuk apa? Untuk menghilangkan racun-racun jiwa yang kita tumpuk bertahun-tahun, yang sebenarnya kita telah kita mau mengambil bahan-bahan racunnya, kita kumpulkan bahan itu, kita ramu, setelah jadi racun, racunnya kita makan, begitu kita keracunan sakit, yang kita salahkan siapa? Allah kita salahkan. Sebenarnya kita yang telah membuat perkara itu. Kita telah sendiri yang telah menjadikan jiwa kita merana. Kita menjadikan perilaku amal kita rusak. Kita merusak dunia kita. Kita merusak ukhrawi kita. Begitu kita rusak, kita mendapatkan hukuman dari Allah, peringatan dari Allah. Allah kita salahkan. Ada seorang suami beli semangka. Jiwa kita merana. Ulama besar. Namanya Ibrahim bin Adham. Setelah beli semangka, Pak, bawa pulang, dibelah sama istrinya. Istrinya marah. Semangka elek di tuku, jelek semacam kok dibeli. Cerewet sudah, suaminya ngomel nggak henti-henti. Cuma suaminya orang yang baik, orang yang bijak. Langsung di depan istrinya, suaminya bilang, Bu, yang sama mencela itu siapa? Yang kamu celah siapa sebenarnya? Dengan jelek semangka yang Anda celah itu siapa? Yuk sekarang saya lihat. Saya sebagai seorang suami tidak mungkin saya akan membelikan semangka yang jelek untuk istri saya. Saya sudah beristihad memilih semangka yang terbaik. Saya pilih. Yang kedua, penjual semangka pun tidak akan pernah menjual semangka yang jelek, dijual tidak mungkin. Dia beli dari petani itu, dia dipilih yang menurut dia itu bagus, baru dijual. Petani yang nanam pun juga begitu, dia tidak punya keinginan, pemikiran nanti semangkaku kalau panen semangkaku jelek, yang jelek tak jual, tidak mungkin. Makanya petani pun merawat semangkanya, dikasih air, dikasih pupuk, dirawat semuanya agar muncul berbuah semangka yang baik. Sekarang petani sudah berusaha mencari kebaikan, pembeli dari petani milih yang baik, saya pembeli dari penjual, saya milih yang terbaik. Kalau begitu, siapa yang belum kamu celah? Satu, yaitu Allah. Semangkaku jelek, yang jelek tak jual. Makanya Pak, kalau kita celah, semangka welek kok dituku, sebenarnya jenengan telah mencela Allah yang telah menciptakan semangka itu. Semangka yang baik. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Kita suka menyalahkan Allah. Kalau begitu, siapa? Makanya cara kita supaya kita tidak keracunan hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang telah menimpa kita sekarang, penyakit yang telah menimpa kita sekarang itu sudah kita kumpulkan, kita planning, kita rancang selama bertahun-tahun. Begitu kita sekali datang ke rumah teman makan sate yang ada bumbu kacangnya, darah tingginya kumat, asam uratnya kambuh, langsung kita salahkan makanannya, kita salahkan teman kita yang telah memberikan, yang sebenarnya kita telah mencela Allah, mengolok-olok Allah yang telah menciptakan daging dan kacang yang bikin asam urat. Kita kumpulkan, kita planning, kita rancang selama bertahun-tahun. Gitu, Pak.
Begitu kita sekali datang Ayo ke rumah dipikir, teman, makan asam urat jenengan sebabe tekok tonggone kok tekok jenengan dhewe. campur, langsung kita salahkan makanannya, kita salahkan Tonggone. yang telah berikan, yang sebenarnya kita telah mencela Allah, mengolok-olok. Jenengan sekarang kena penyakit darah tinggi, hipertensi. Itu yang menyebabkan jenengan sendiri apa tetangga kita? Atau makanan-makanan yang itu yang dari kebun itu? Atau tanahnya? Maka kalau kita mengatakan kelapa ini bikin asam urat, kita menyalahkan tanahnya. Tanah itu kenapa? Karena tanahnya banyak mengandung racun, kan? Sehingga diambil untuk pohon kelapa. Kelapanya beracun, dimakan asam urat semuanya. Begitu. Tanahnya itu mengambil nutrisi dari mana? Jadi apa tetangga kita? Maka ujungnya sebenarnya kita telah mencela Allah. Ini Pak racun kehidupan yang paling parah yang menjadikan orang tidak pernah berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada ciptaan Allah, berhusnudzon kepada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Diambil untuk pohon kelapa, kelapanya beracun, dimakan asam urat semuanya. Begitu. Jadi jenengan Tanahnya pikir itu ulang. mengambil nutrisi dari mana? Nyapa ya kok asam uratan. Maka ujungnya sebenarnya Ojo nyalano itu jangan Pak, Ibu. Kenapa darahku tinggi? Gara-gara makan sate mek rong tunduk. pernah berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada ciptaan Allah. Macan itu bendino makan daging gano sing darah tinggi macan. Los. Ya kan? Jangkrik makan kacang gano asam uratan. Kenapa jenengan kok malah asam urat makan kacang? Bukan itu Pak, Ibu. Maka kalau kita sering cemas, jiwa kita gelisah, kurang rasa syukurnya kepada Allah, menghadapi masa depan kita gelisah, anak mau sekolah gelisah, suami kita pikir kita gelisah, istri kita gelisah mikirkan, tetangga kita gelisah, ekonomi Allah berikan uji kita gelisah, bisnis kita gelisah. Kecemasan, kegelisahan yang bertumpuk, plus ditambah males, itulah pemicu asam urat. Kita gelisah, kurang rasa syukurnya kepada Allah. Tidak mau bantu istri, malas bantu istrinya, Gelisah, suami malas silaturahmi, malas ikut pengajian, malas ke masjid, malas berjamaah 5 waktunya. Maka perkara yang menjadi malas-malas semuanya ditambah kecemasan, itu akan nampak pada pundak kanan yang sering sakit. Maka kalau pundak kanan yang sering sakit, itu adalah orang yang telah memelihara kecemasan dalam jiwanya. Yang cemas siapa? Yang mengumpulkan siapa? Kita yang telah mengumpulkan, kita yang telah meramu, begitu kita kena asam urat, nggak bisa jalan, kita sakit, Allah kita salahkan. Itu akan Dengan apa? Dengan menyalahkan apa yang Allah ciptakan, kita makan, kita salahkan Allah. maka kalau pundak kanan yang sering sakit, itu adalah orang yang telah memelihara Bapak ingin dirahmati Allah. dalam Kita berpikirlah secara bijak. yang cemas. Jangan menyalahkan siapapun, jangan Ibu. Kita yang telah mengumpulkan, Semua kita yang telah terjadi meramu, begitu melintas kita kena asam pada urat, kita nggak bisa itu jalan, kita sakit, adalah sebuah Allah kebaikan yang Allah berikan. Tidak ada suatu perkara Allah berikan kepada kita keburukan, tidak ada. Semuanya adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Makanya dalam orang beriman itu tidak ada istilah gagal. Gagal itu terjadi ketika seorang hidup di dunia ini, ketika dia mengakhiri hidupnya, selesai dunianya, kok ternyata nanti pada ujungnya dia menderita, di alam barzahnya menderita, di akhirat menderita, itulah orang yang hakikat gagal yang sebenarnya. Tapi kalau cuma orang mau ke PNS nggak keterima, mau ngelamar ke sana nggak diterima, itu bukan gagal Pak sebenarnya. Kenapa Allah selamatkan? itu terjadi ketika seorang hidup di dunia ini. Saya tulis Ketika dia status. mengakhiri hidupnya, selesai dunianya, Oh ya, kok saya ternyata kemarin nanti pada ujungnya dia menderita di alam barzah Hidup ini yang terus menderita, berjalan. dia terus menderita, itulah orang Berjalanlah yang hakikat dengan gagal tanpa yang berhenti. sebenarnya. Maka dalam perjalanan hidup yang kita jalin sekarang ini Bu, yang terlempar, yang terlepas, yang jatuh dalam perjalanan, biarkan. Kenapa? Karena barang-barang yang sekarang terlempar, yang sekarang jatuh itu kalau tetap melekat pada tubuh kita, itu akan berikan penyakit, akan berikan mudarat. Hidup kita semacam itu Bapak. Kalau kita berjalan menuju Allah sampai pada ujungnya hidup yang sekarang diambil sama Allah, baik itu sebagian harta kita, kesehatan kita, tujuan kita yang tidak tercapai, semuanya dibuang oleh Allah, jatuh di jalan.
Jangan kecil hati, jangan kita susah. Kenapa? Karena barang-barang itu jika melekat pada jiwa kita, pada diri kita akan menyebabkan penyakit. Makanya banyak orang yang dulu jadi pengurus ormas akhirnya dilengsarkan nggak jadi. Ada takmir masjid digusur orang jadi takmir. Akhirnya sholat di masjid liyo. Jangan kecil hati, jangan kita susah. Kenapa? Pak, Ibu, yang terlepas itu kalau melekat Pak, jadi penyakit Pak ke depan. Percaya enggak? Itu cara Allah menyiapkan jiwa kita. Makanya Allah mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang pengasih. Ini perkara yang berikan mudarat untuk hambaku dibuang sama Allah, dilepaslah oleh Allah. Kenapa Allah selamatkan? Maka orang beriman tidak ada kalimat gagal. Nyalek nggak jadi, gagal enggak Pak? Gagal Pak. Kira-kira niku gagal atau Allah yang menyelamatkan? Allah selamatkan Pak, sebenarnya bukan karena gagal, bukan. Karena sifat sayangnya Allah, ibarat orang yang berjalan di dalam kereta api, kalau dia punya barang-barangnya terjatuh di jalan, nggak usah balik kereta, jalan terus kereta apinya. Kenapa? Barang yang tidak terjatuh kalau tetap ada menjadikan penyakit, menjadikan racun jiwa kita yang semakin menjadikan kita semakin jelek, bahkan memberikan mudarat di hari ketika bertemu dengan Allah. Allah selamat. Pilpres juga begitu. Orang jadi itu nggak gagal. Mohon maaf Pak, saya tidak mau terlibat urusan pilpres, itu urusan jenengan. Saya tidak mau kampanye. Saya bukan orang-orang di partai politik, bukan. Saya berharap semoga Pak Ganjar Pranowo akan jadi memimpin Jawa Tengah kembali. Untuk Indonesia, amin. Ya Pak. Saya tidak mau kampanye. Saya bukan orang-orang di partai. Seman mau keracunan apa punya nutrisi? Kalau yang mimpin kita orang yang jelek, jadi racun apa jadi nutrisi nanti? Jadi racun dalam kehidupan Pak. Amin. Maka orang Islam tidak boleh buta politik, walaupun tidak berpolitik praktis, harus tidak boleh buta politik. Ketika orang buta politik, dia telah masuk dalam hubungan racun-racun kehidupan. Cuman mau keracunan apa punya nutrisi? Miliki nanti muncul siapa calonnya, ya golek sing ganteng lah, coba elek dipilih. Sing ganteng lah. Maka orang Islam tidak boleh buta politik. Cuman enggak suka Pak, kalau punya RT yang ganteng, keren, pinter, kan begitu. Itu RT. Amin. Saya tekan di ngajinya tadi itu. Ya Pak, muka-muka Pak Ganjar mimpin Jawa Tengah kembali. Cuman enggak suka Pak, kalau punya Pak Mahfud menjadi menteri naik. Untuk presiden, amin gitu ya. Gitu loh Pak, hebat Ustadz gitu loh Pak ya. Pegang mic, nggak mau kampanye kalau Ustadz Pak. Ya, Pak, muka-muka Pak Ganjar mimpin. Tidak dari Allah ya. Jadi salah satu cara, itu ini beberapa cara untuk mendetoksifikasi, membuang racun tubuh. Saya ulang kembali, maka sebenarnya yang Allah berikan pada kita itu adalah perkara yang baik, walaupun secara zahir nampak tidak menyenangkan. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya Miftahud Daris Sa'adah. Dijelaskan di sana Pak. Ada kalimat yang cukup bagus. Ini sering saya baca untuk menguatkan jiwa kita, mendewasakan pikiran kita. Qad yarhamukar rahman bi tariqin takrahu waj'al najataka bi syai'in lam tatawaqqa'uhu. Allah memberikan sifat sayangnya kepada kalian, kepada kita. Qad yarhamukar rahman, Allah berikan sifat sayangnya kepada Anda, kepada kalian semuanya, akan tapi dengan perkara yang Anda benci. Ya, Pak. Allah memberikan sifat sayangnya, tapi kamu benci dengan itu.
Bapak baca surat Al-Kahfi. Perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam perjalanan, Musa ditanya oleh muridnya, "Ya Musa, hal ahadun a'lam minka?" Ya Musa, adakah orang yang lebih alim daripada kamu? Musa katakan, enggak ada. Enggak ada orang yang lebih alim daripada saya, kata Musa alaihissalam. Allah berikan peringatan, "Ya Musa, ada hambaku yang pintar. Ada hambaku yang aku ajarkan ilmu kepada dia, tidak aku ajarkan kepada engkau." Akhirnya Nabi Musa minta, "Ya Allah, temukan aku dengan hambamu itu." Allah firmankan, Allah berikan ketetapan, silahkan kau cari. Nanti suatu ketika kalau kamu sudah sampai pada pertemuan dua lautan, kamu akan temukan hambaku itu. Dicari Pak, persiapkan bekal dengan muridnya Yusha bin Nun, cari ya. Jadi karena itu pertemuan dia Pak, itu nanti bertemu dia di pertemuan dua samudra, maka dia merintis, maka dia menempuh jalan di samudra. Akhirnya orang-orang itu menganggap kalau Nabi Khidir itu nabi sing jogo lautan, jogo banyu. Lho mbok padane kaya ululu tukang ngawur itu, Pak. Apa itu yang tukang ngelek di banyu itu, Pak? Apa namanya? Kenapa? Dia tukang ngelep. Kamu kira Nabi Khidir kayak tukang ngelep gitu ya? Joko banyu gitu ya? Itu mitos, Pak. Nabi Ilyas joko daratan. Nabi Khidir joko banyu. Itu mitos ya? Mitos, nggak benar. Setelah begitu, ketemu sungguhan. Setelah bertemu, Khidir mengatakan, "Hal anta Musa min Bani Israel?" Apakah kamu Musa dari Bani Israel? Dikatakan, "Iya, aku Musa." Khidir mengatakan, "Ya Musa, qad alamani Allah min ilmin la yu'allimuka wa 'allamaka Allah min ilmin la yu'allimuni." Ya Musa, Allah ajarkan kepadaku ilmu yang tidak diajarkan kepada engkau, dan Allah mengajarkan ilmu pula yang diajarkan kepada engkau, enggak diajarkan kepada aku. Kata Khidir. Dia bertanya, "Udah saya mau belajar." Oke, silakan belajar dengan syarat kamu tidak boleh tanya. Dan kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Berjalan, Pak. Begitu masuk lautan, samudera itu ada kapal kecil. Khidir dengan Musa masuk. Begitu masuk kapal, ada kapak. Diambil kapaknya, Pak. Langsung dinding kapal, kayu dihancurkan. Dia rusak sama Khidir alaihissalam. Satu. Musa protes. "Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra." Kamu rusak Khidir kapalnya. Nanti orangnya akan tenggelam. Ini perbuatan yang melampaui batas. Yang kedua, perjalanannya Pak, melihat anak kecil, diangkat kepalanya, dibunuh. Sama Khidir, Musa protes. Yang ketiga, masuk sebuah perkampungan yang masyarakatnya tidak menyambut dia, cuek sama dia. Khidir membangun tembok, ada suwi tempat begini di tembok dibangun. Musa protes. Ketika protes yang ketiga, Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainak, saunabbiuka bima lam tati'ali sabra." Ini merupakan pertemuan terakhirku dengan kau ya Musa. Kita berpisah. Karena kamu enggak bisa sabar. Akan aku jelaskan perkara-perkara yang kamu tidak bisa bersabar atasnya. Satu, pelajaran yang penting Pak bagi nutrisi jiwa kita. Sebagaimana dikatakan beliau Imam Ibnu Qayyim, maka zahirnya itu kapal dirusak. Jenengan punya mobil, mobilnya masih baru, ada orang datang tidak kita kenal, mobilnya dikapak, dihancurkan kacanya, dipecahin kacanya Pak, kemudian catnya dirusak. Sakit hati tidak Pak? Kita suka apa enggak? Tidak suka. Sama dengan orang yang punya kapal. Tapi kenapa begitu? Khidir mengatakan, "Ya Musa, adapun kapal tadi itu milik seorang nelayan miskin. Dan itu merupakan satu-satunya alat mencari alat untuk kerja. Sementara di sebelahnya itu seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang baik. Maka Allah perintahkan saya untuk menghancurkan dindingnya biar nampak rusak.
Dengan begitu Allah selamatkan kapal dari perampasan, orangnya dari penangkapan, Allah selamatkan sumber ekonominya, Allah selamatkan keluarga yang menunggu di rumahnya. Coba Bapak, bagaimana bijaksananya Allah, bagaimana Allah sangat lembut dalam memberikan suatu keputusan dengan perkara yang di luar kecerdasan manusia yang paling cerdas sekalipun. Ternyata Pak, Allah selamatkan kamu dengan perkara yang kita benci. Itu Allah selamatkan. Jadi kalau kita jadi ketua takmir, kemudian orang jadi ketua takmir, dilengserkan, itu cara Allah menyelamatkan, Pak. Bukan karena Allah benci, enggak. Kenapa? Karena kalau kamu di sana terus, kamu nanti akan banyak dosa, banyak masalah, bahkan nanti dapat menghapus keburukan yang kebaikan yang bertahun-tahun kita lakukan. Dikeluarkan dia dengan orang-orang yang baru, itu sudah terbiasa, Pak. Itu dinamika kehidupan semacam itu. Jadi kepala sekolah dilengser nih, jadi lurah di demo akhirnya turun, enggak masalah. Kenapa? Bukan kegagalan, tapi Allah selamatkan. Uang kita hilang, enggak masalah Pak. Kenapa? Itu bukan hilang Pak, Allah simpan. Saya setahun yang lalu lah, itu laporan teman lapor kami seorang Malang kehilangan uang 2,8 M. Yang baru ini Pak, baru 3 minggu yang lalu, seorang teman juga melaporkan dia baru kena tipu 4,5 M. Banyak Pak. Segitu aja banyak Pak. Pada yang pertama yang sudah lama, ini sering saya sampaikan di pengajian kami. Untuk apa? Menutrisi jiwa. Saya tanya pada dia, kenapa ngundang saya? Saya ingin solusi bagaimana menghadapi itu. Cuman ngundang saya untuk tak putar giling, tak wirid, nanti sini pun balik, mengembalikan uangnya atau bagaimana? Kalau itu yang saya kerjakan, itu yang Anda minta kepada saya, apa bedanya saya dengan para dukun? Memang Pak, potongan saya dukun. Itu lek potongan nih, lek jahitannya enggak pas. Itu ada dukun di Kademangan terkenal gitu. Iya. Samsudin. Tetangga sama saya itu, Pak. Cuma 1 kilo paling dengan rumah saya. Yang rumah Kademangan tapi. Ya. Yang pertama itu. Saya katakan pada dia, banyak enggak uang segitu? Banyak Pak Ustadz. Seumpama Allah kembalikan uangnya, Allah minta ganti fungsi kedua mata, boleh enggak? Mata Anda utuh, tapi enggak bisa melihat. Enggak boleh. Ditukar dengan fungsi jantung, boleh enggak? Jantung jenengan masih ada, tapi enggak berfungsi. Enggak boleh. Ditukar dengan fungsi ginjal. Fungsi loh Pak, bukan ginjal, fungsi. Cuma ditukar dengan fungsi mata, matanya masih utuh, cuma nggak berfungsi gitu. Nggak boleh, jantung nggak boleh, kaki nggak boleh, tangan nggak boleh, ginjal nggak boleh. Di mana banyaknya? Bapak Ibu yang berkata Allah, apa Allah berikan dalam tubuh kita ini Pak, ini nggak ternilai. Kenapa tidak pernah kita syukurin kalau kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa bekerja, kita bisa melihat senyumnya anak kita, senyum istri kita bisa melihat suami, kita bisa berjalan, memberikan masakan untuk suami kita. Kenapa enggak pernah kita syukurin? Sekarang cuma hilang uang 2,8 atau 4,5 M. Kita susah, kita merasa kehilangan segala-galanya. Kenapa begitu? Di mana iman kita? Saya bilang ke 2 teman saya, sampean baru kehilangan 4,5 M. Saya andaikan kehilangan 10 triliun belas gak getun saya. Loh, bener Pak. Andaikan saya kehilangan uang 10 triliun, plus enggak getun, enggak gelo. Wujudnya lah turun. Kayak apa ya? Uang 1 triliun Pak, lembarannya tak selimut gitu mungkin ya. Loh, besar. Enggak usah Pak. Masih banyak yang kita syukurin.
Ini apa? Ini mendetoksifikasi racun jiwa. Orang sering kehilangan, lupa sama Allah yang sudah memberikan banyak. Katanya yang kedua, kira-kira yang sudah Allah berikan selama ini dengan yang hilang sekarang banyak mana? Banyak yang Allah berikan. Kenapa? Yang dulu tidak pernah kita nampakkan syukur kita kepada Allah, ridho kita kepada Allah, tapi Allah hilang sekarang. Begitu kita merasa susah, merasa kehilangan harta kita semuanya, menjadi orang yang patah semangat, menjadi lemas, semuanya jadi negatif. Yang ketiga saya tanyakan, uang yang hilang selama ini, hilang, lenyap, musnah, atau disimpan sama yang punya, yaitu Allah. Itu baru meneteskan air matanya. Ya Allah, Pak Ustaz, kenapa saya tidak punya pikiran begitu? Uang Anda tidak hilang, Pak. Disimpan oleh Allah. Dan Allah akan kembalikan dengan 10 kali lipat, sampai 70, sampai 700 kali lipat dari uang yang hilang. Duh, nyaman tuh, Pak? Maka itu nutrisi. Makanya peristiwa yang terjadi pada kita itu, yang kita hadapin sekarang itu, boleh kita jadikan racun, kita ramu sebagai racun yang meracuni tubuh kita, meracuni iman kita, boleh juga kita jadikan nutrisi yang menguatkan jiwa kita, terserah kita. Kalau kita merasa kita punya Allah, akan kuasa Allah yang sangat besar, kita merasa sifat sayangnya Allah menjaga kita selama ini, tidak ada perkara-perkara besar yang diambil oleh Allah, semuanya kecil, selama itu masalah urusan dunia, yang penting iman masih ada. Dan kita tetap bergantung kepada Allah. Iman ini lebih berharga dari segala-gala yang kita miliki di dunia ini, Pak. Orang diuji imannya. Kita sering meracuni iman kita dengan menyekutukan Allah. Kita sering meracuni tauhid kita dengan banyak bergantung kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Kenapa? Berharap pada perkara yang lemah. Minta pertolongan, perlindungan, minta keselamatan, minta keberhasilan kepada makhluk yang mereka juga butuh kepada Allah. Tidak punya kekuatan apapun sama sekali. Itu racun jiwa, racun iman. Bagaimana kita menghilangkan? Bersandarlah kepada Allah. Ingat kebesaran kasih sayang Allah yang selama bertahun-tahun kita nikmati, tidak pernah kita rasakan. Bahkan kita tiap hari merasakan kenikmatan dari Allah. Kita tidak pernah merasakan betapa besarnya Allah memberikan sifat sayangnya kepada kita. Oksigen yang kita hirup tiap hari, Ibu. Boleh enggak ditukar dengan segala sesuatu milik kita? Boleh enggak? Akan kita berikan, Pak. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga yang mengatakan, "Lau annakum ta'lamuna ma fi ma indallah." Sekiranya kamu tahu apa yang Allah siapkan di sisinya Allah berikan kepada kamu itu, ya. Kalau kamu tahu rahasianya, maka kamu akan membawa bekal semua yang kamu miliki, kamu ambil semuanya, akan kau bawa untuk menyebut karunia yang akan Allah berikan dengan ujian yang Allah berikan kepada kamu saat ini. Itu rahasia hidup. Nah, kalau kita ini punya suatu masalah, Pak, di balik masalah itu Allah sudah siapkan pahala besar. Makanya kadang-kadang kita itu diuji oleh Allah dengan apa? Dengan banyak tinggi. Kenapa? Allah sayang, Allah kangen dengan bangun malam kita. Allah itu rindu dengan kita baca Al-Quran di malam hari. Allah rindu dengan salat malam kita. Allah rindu dengan zikir kita malam hari. Allah kirim makhluk yang lemah semacam itu. Gigit kita, akhirnya kita bangun. Kita marah boleh, bersyukur juga boleh. Ketika kita marah, meracuni jiwa kita, bersyukur kita menuturi jiwa kita. Terserah, itu pilihan kita sendiri. Beli baygon, enggak selesai, Pak. Dan terus caranya bagaimana? Kasure bongen. Kira dikatakan waras enggak, Pak? Ada orang nesu-nesu karo tinggi, kasure dibong. Ada lucu enggak? Lucu. Kita ini sering buat kelucuan dalam hidup kita sendiri. Ya, ini kisah yang pertama. Tentang Nabi Khidir dan Musa alaihissalam. Ternyata apa? Di balik dirusaknya kapal itu ada Allah selamatkan dia. Makanya Allah sayang sama kamu dengan perkara yang kau benci. Makanya nutrisi jiwa kita, cara kita mendetoksifikasi racun semacam itu, Pak, kita mesti berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah sayang banget sama kita, Ibu. Ada orang gila, ngamuk, Pak. Ini real, Pak. Ini saya ceritanya nyata.
bukan hoax. Karena saya punya ijazah asli, nggak sama dengan yang ijazahnya palsu. Bukan bohong. Ada 3 orang di depan rumah kami, Pak, waktu saya masih 2003, saya baru pulang dari Arab Saudi dulu. Ya anak muda, gadis-gadis sih, Pak. Karena depan rumah kami itu ada pohon sawunya besar, rumah kami yang di Kanigoro. 3 orang, minggu-minggu duduk di situ, enak. Ada kursi panjang. Nggak berapa lama, dari jalan ada orang gila ngamuk. Ngomel, ngamuk. Setelah itu orang gila ini Pak langsung datang akan menuju ke 3 pemuda yang duduk di kursi tadi itu Pak. Akhirnya begitu ada orang gila datang, dia lari kabur masuk rumah masing-masing dengan menjerit. Dan orang gilanya duduk di situ. Enggak berapa lama orang gila pergi Pak. Ternyata dari sebelah ini ada di depan rumah ada pohon kelapa besar yang tinggi, itu kelapa jatuh sak janjang, jatuh ke kursi sampai kursinya itu patah. Bapak bayangkan bagaimana Allah menyelamatkan 3 anak dengan munculnya orang gila. Ada orang gila yang masuk kampung itu kira-kira sebagai racun apa nutrisi Pak? Mengguwendeng sopo kene. Itu Allah ingatkan Pak. Kalau ada orang gila masuk perkampungan suka di sana itu alamat kampungnya akeh wong sing setengah gila. Tahu nggak orang setengah gila itu? Maka kata seorang ulama dijelaskan, al-majnun khairun min nisfil majnun wal jahil khairun min shibhil alim. Maka orang yang gila itu lebih baik daripada yang setengah gila. Iya kan Pak? Orang gila itu lebih baik daripada orang yang setengah gila. Maka orang yang bodoh itu lebih baik daripada orang yang syibhul alim, orang yang kayak orang alim. Ketoknya alim tapi bodoh dia. Ketoknya waras tapi tidak waras. Ada orang pinter, dia punya segala-galanya, tapi masih mau mengambil menggarong harta orang lain, diambil sama dia, itu orangnya gila apa waras? Dia ini gila, dia punya gelar, dia ini waras kok mau mengambil harta yang haram, nah itu namanya nisful majnun. Maka orang-orang yang suka mengambil begitu Pak, orang suka bohong dalam kalimat-kalimatnya adalah orang setengah gila. Kira-kira orang setengah gila dengan yang gila banyak mana Pak? Ayo, jujur ya, di kampung kita, kalau ini dikatakan di negeri kita, nanti kena pasal. Di negeri antah berantah sana, gitu. Ini saking demokrasi kita terluka. Demokrasi kalau terluka begitu Pak, nggak ada orang berani mengatakan, di negeriku nggak ada, takut. Di negeri sana dia nggak tahu. Di negeri sana itu orang yang gila dengan yang setengah gila banyak mana? Banyak yang setengah gila. Itu penyakit berbahaya. Kenapa? Tidak mau mendetoksifikasi racun jiwanya nggak dibuang sama dia, nggak didetok. Dengan apa? Dengan melihat keagungan dan kebesaran Allah. Makanya Allah Imam Qayyim tadi jelaskan, sekiranya kamu tahu apa yang Allah siapkan, Allah akan berikan kepada kamu dengan ujian Allah berikan kepada kamu. Maka seluruh yang kamu miliki akan kamu ambil semuanya untuk menjemput karunia yang akan Allah berikan kepada kita. Bukan sebaliknya, justru kita lari daripada karunia Allah, kita mengambil barang yang haram. Yang kedua lagi. Kisahnya itu Khidir bunuh anak. Anak kecil dibunuh. Musa protes, jelaskan, ya Musa, adapun anak yang saya bunuh tadi itu kedua orang tuanya orang yang soleh, orang yang baik. Maka Musa, anak ini kalau hidup nanti, kalau besar, anak ini menjadi anak yang durhaka, durjana, yang memaksa kedua orang tuanya kafir kepada Allah. Makanya Allah perintahkan saya untuk membunuh demi menyelamatkan dia, menyelamatkan anak ini, juga menyelamatkan orang tuanya dari kejahatannya yang menyebabkan orang tuanya kafir kepada Allah. Allah ambil di masa makse ke
kecil. Begitu Pak, ini rasa hidup macam itu. Ini Al-Quran yang bicara. Maka kalau Allah mengambil orang yang paling kita cintai, diambil sama Allah di usia yang dini, yakinlah Allah selamatkan dia, Allah selamatkan jenengan. Ada seorang suami kehilangan istrinya ketika masih muda pada puncak cintanya. Ada seorang istri yang Allah ambil suaminya pada puncak cintanya, masih punya anak kecil, Allah ambil suaminya. Yang jadi permasalahan, kita ini merasa bersyukur, maka peristiwa ini kita jadikan nutrisi, menguatkan jiwa juga boleh, kita jadikan racun juga boleh. Kalau jadikan racun, kita mencela Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil istriku? Aku masih cinta sama dia. Suamiku orang yang cukup baik, anakku orang yang cukup baik. Ya Allah, kenapa kau ambil? Kita protes kepada Allah. Yang sebenarnya Pak, Allah selamatkan dia dan Allah selamatkan orang di sekitarnya. Jadi kalau ada suatu hal yang Allah berikan pada kita itu, kita mesti bersyukur dan ridho. Itu cara membuang racun-racun jiwa yang menjadikan kita punya banyak penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit badan. Ya orangnya nggak pernah ridho. Dengan yang gerundel, menggerutu, onok tinggi ngamuk, onok kucingnya tetangga main ke rumahnya dia ngamuk, ayamnya tetangga masuk ke kampungnya ditepil sama dia. Ada kodok lewat depannya ditendang seperti tendang bola. Pitik angrem disepak. Coba. Waras enggak? Jangan, itu merusak Pak. Bersyukur kepada Allah. Jadi sesuatu yang diambil oleh Allah itu demi menyelamatkan. Makanya Ibu, kalau kita punya sesuatu diambil oleh Allah, kita diperintahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlubhu khairan minha. Ini doanya. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang telah menimpaku dan berikan aku ganti dengan yang lebih baik. Ada seorang ibu namanya Ummu Salamah. Bapaknya itu namanya Salamah, Abu Salamah, maka anaknya itu dipanggil Ummu Salamah. Bapaknya sahabat Nabi dekat, orang sangat baik, Pak. Begitu dia meninggal, istrinya datang, "Ya Rasulullah, suamiku meninggal. Apa yang harus aku baca? Bagaimana sikap aku?" Nabi katakan, "Kau ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang telah menimpaku sekarang dan berikan aku ganti yang lebih baik. Nonton jenengan lek jadi rondo iku dungane ngono iku lho. Ojo malah chat macam. Doa, Pak, itu doanya bagi orang yang meninggal suaminya, juga doa yang lain. Orang Allah berikan musibah, doanya semacam ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berikan pahala dari musibahku dan ganti yang lebih baik. Jenengan isinya meninggal, ojo ngenes. Allah udah siapkan Pak gantinya. Mau nggak jenengan menjemput ganti itu? Kalau mau menjemput, Allah akan siapkan ganti yang lebih baik. Tapi kalau jenengan ngenes jadi penyakit, Allah akan jauhkan rezeki yang bermanfaat. Jangan mencela Allah. Akhirnya Ibu tahu nggak, setelah begitu langsung Umar melamar Ummu Salamah. Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal kebaikannya, dilamar sama Umar, dia menolak. Enggak. Tidak ada orang yang lebih dari Abu Salamah, tidak ada orang yang dapat menggantikan Abu Salamah. Enggak mau Pak, Bu, dilamar sama Umar bin Khattab. Umar selesai melamar, minang selesai, ditolak. Abu Bakar langsung melamar dia Pak. Enggak mau juga, enggak, aku belum bisa. Digantikan, tidak ada orang yang bisa menggantikan Abu Salamah. Dua orang sahabat besar Nabi melamar, ditolak sama dia. Akhirnya Allah perintahkan Rasulullah melamar dia. Dilamar Rasulullah, langsung dia terimakan. Tidak ada orang yang berani menolak lamarannya Rasulullah. Ummu Salamah ini terkenal wanita yang sangat cantik jelita, Pak. Tapi wis tua. Cantik tapi tua. Arab, Pak. Akhirnya begitu menikah, dia ngomong, "Ya Rasulullah, aku sudah tua. Bukan muda lagi, maka aku ikhlaskan jatahku
itu aku berikan kepada yang masih muda, kepada Aisyah. Jadi ya Rasulullah, aku relakan jatahku ini, jatah hubungan badan atau komunikasi itu saya berikan kepada istri kamu, Siti Aisyah yang masih muda. Begitu Pak. Itu namanya Ummu Salamah. Itu orangnya baik, cantik jelita, luar biasa, tapi sudah sepuh. Ini janda gini Pak. Nah Allah ganti dengan doa tadi itu Allah kabulkan, maka Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ini Pak, sebelumnya itu punya seorang pembantu kulit hitam. Pembantunya kerja di rumah dia, karena Bapak Abu Salamah ini punya kebun yang cukup banyak, luas. Lah, suaminya kerja di kebun, istrinya juga kerja di sana, pembantunya. Dia punya anak, namanya Hasan Basri. Karena waktu itu orang tuanya kerja, Hasan Basri yang masih kecil Pak, dia digendong sama Ummu Salamah. Akhirnya nangis, ketika nangis, orang tuanya kerjanya jauh, sama Ummu Salamah ditetekin, ditutuin Pak sama dia. Padahal dia sudah tua, susunya nggak keluar. Expired. Itu kalau karena beliau istrinya Rasulullah Pak, nggak ada expirednya, luar biasa. Tapi kalau kita sudah tua Pak, expired. Itu dapat jadi racun, kalau zaman minum susu expired Pak, bisa jadi racun, sakit lambung zaman. Akhirnya Bapak Ibu, Hasan Basri yang suka minum ditetekin Ummu Salamah, padahal susunya nggak keluar sama sekali, itu menjadi orang ulama besar masa tabi'in, bahkan dia selalu menghafalkan kalimat yang masuk ke telinga dia. Menjadi orang ulama besar. Bahkan Pak Hasan Basri itu, seorang ulama besar itu, Imam Hasan Basri itu, kalimat-kalimatnya hampir sama, mirip dengan sabda Rasulullah. Itu penyebabnya apa? Karena pada masa kecilnya disusuin oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, begitu Bu. Jadi kalau masuk perkampungan tutup telinganya dia. Masuk kampung telinganya tutup karena Pak, ucapan orang yang masuk dia hafal di luar kepala. Hafal begitu. Kecerdasan yang luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Ini dari mana tadi itu ya? Yang kedua ya, yang kedua. Jadi perkara itu sebenarnya adalah suatu kebaikan dari Allah. Yang ketiga, tentang dibangunkan gedung tembok tadi itu. Ya Musa, adapun gedung yang tak bangun, fa'ammal jidaru fakana lighulamin yatimin fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Allah jelaskan, ya Musa, gedung yang tak bangun di masyarakat yang tidak menyambut kita tadi itu milik kedua anak yatim piatu di kota ini. Dan di dalam itu, dalam wilayah yang tak bangun itu ada kanzul lahuma, itu harta benda milik anak yang diwariskan orang tuanya. Dengan orang tuanya Bu, karena anaknya masih kecil, bapaknya mati, sebelum mati hartanya dipendem, diuruk di rumah itu. Cuma bapaknya soleh. Wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya ini anak ini soleh banget. Rahasianya di mana Pak? Maka ini harta. Harta itu Bu, kalau hartanya itu dipanggil diambil orang-orang yang soleh, kalau yang punya harta orang yang soleh, cara mengambilnya dengan cara yang soleh, maka harta itu dapat dirasakan anak cucu kita. Ini orang tuanya belum sempat wasiat. Ini, sama tak tinggal harta banyak. Belum sempat. Anaknya pun juga tidak tahu kalau orang tuanya meninggalkan harta banyak. Tapi karena orang tuanya yang soleh, ngambilnya caranya yang soleh pula, Allah berikan harta, Allah simpan, Allah kembalikan pada anak turunnya. Ini konsep agar harta kita dapat dinikmati anak cucu kita. Maka solehkan pribadi kita dan solehkan pula cara mencari harta. Itu dijamin Allah akan berikan ke anak cucu kita. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat pada rumah kita sendiri. Kalau ternyata harta yang kita ambil, harta kita kumpulkan selama ini, kita berikan kepada anak, kok anak tidak menjadi semakin baiknya,
Kok anak malah konflik, anak malah berpecah, bermusuhan. Ingat, barangkali yang punya bukan orang yang soleh. Yang kedua, cara mengambilnya bukan dengan cara yang soleh pula. Maka hati-hati ibu, dengan harta haram, hati-hati bapak. Jangan kita ngomong tanda tangan kita laku, kita bisa mengambil seenak mungkin. Jangan pak. Jangan kita menggantungkan kepada riba. Jangan, riba itu perkara yang dibenci oleh Allah. Riba ini racun kehidupan, Pak. Maka orang yang makan riba itu Allah berikan banyak hukuman. Hukuman yang pertama, Allah memberikan murka padanya, hatinya tidak pernah tenang karena hatinya perang sama Allah. Enggak pernah Pak tentram karena Allah memerangi orang-orang yang makan riba. Enggak pernah tentram, kenapa? Allah perangi hati dia. Enggak pernah hidupnya nyaman. Yang kedua, harta riba menjadikan anak kita tidak jadi anak yang soleh, menjadi anak yang durhaka, berani kepada Allah, juga berani kepada orang tua. Kontrol ya Pak Ibu. Kenapa sih anakku saya pola? Kenapa sih anak saya sudah dinasihatin? Barangkali masih ada harta-harta kotor yang kita masukkan ke lambung, ke perut anak kita. Ketiga, rumah tangga yang cekcok tidak pernah tentram. Bapak lihat, orang-orang yang kaya, orang yang pemakan riba, tentram enggak keluarganya? Enggak ada. Konfliknya panjang, tidak ada rasa harmonis, tidak ada kasih sayang. Maka orang yang makan riba dia orang yang sangat bengis kepada orang dia memeras lebih-lebih kepada keluarganya. Maka menjadi orang yang punya kalkulasi duniawi semata, dia punya raja tega. Pemakan riba menjadi orang yang sangat tega, raja tega, dan bahkan jadi orang yang sangat bengis, tidak pernah punya belas kasih. Allah cabut keberkahan hidupnya. Sifat belas kasihnya juga tidak ada. Yang keempat, Allah berikan penyakit yang tidak pernah disembuhkan dengan penyakit atau pengobatan model apapun ketika orang makan harta riba. Makanya ayat tadi menjelaskan, kalau kamu ingin harta kamu itu bagus, maka solehkan diri kamu, solehkan pula cara mengambil harta. Jangan sampai harta kotor masuk ke dalam keluarga kita. 1 juta yang kita ambil Pak dari barang yang haram, 100 juta Allah akan ambil dari kita dengan cara yang kita terpaksa harus kehilangan. Enak-enak cukup duit negoro 1 miliar, ingat 100 miliar nggak cukup untuk tebusan itu. Dulu ada seorang, dia korupsi sedikit Pak, nggak banyak korupsinya. Ini orangnya kaya, orang tuanya kaya, korupsi nggak banyak. Begitu kena kesandung kasus korupsi, dia punya rasa takut, ketakutan, namanya biar nggak cemar. Akhirnya Pak, setiap ada suatu masalah, dia menutup kasusnya. Tutup kasusnya Pak. Supaya tidak masuk media, supaya orang tidak mengetahuinya. Makanya harta peninggalan orang tuanya, tanah, seluas itu Pak, habis semuanya untuk menutup kasus supaya tidak ada orang yang tahu kalau dia pernah korupsi nggak seberapa, harta orang tuanya, warisnya habis semuanya. Dan ternyata akan terkuak di muka umum. Memang tidak masuk ke sidang pengadilan, tapi sudah menjadi rahasia masyarakat kalau dia pernah korupsi. Begitu Pak, bagaimana Allah mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Tidak soleh orangnya, juga tidak soleh dalam mengambil harta. Yang terakhir, jadi cara kita mendetoksifikasi juga kita penyakit itu, an yuhawidhu lisanahu wa aqwalahu bi dzikrillah, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga perilakunya bi dzikrillah, dengan memperbanyak mengalihkan orientasi banyak zikir kepada Allah. Ada enggak Bu gara-gara lisan bertengkar? Banyak Pak. Orang kalau enggak bisa menjaga lisannya Pak, ini bahaya besar. Ingat, lisan kalimat yang kita keluarkan ini Pak bisa menjadi kebaikan, menjadi sedekah jariah, pahala jariah. Sebaliknya juga bisa menjadi dosa jariah dari kalimat yang telah kita keluarkan. Ada orang jelek-jelekan si A, lebih-lebih ustadz Pak, seorang tokoh agama, ingat hati-hati. Seorang ustadz Pak, seorang tokoh agama,
itu kalau ada rasa irinya dapat meracuni masyarakat, dibungkus dengan dalil. Orang tidak tahu yang disampaikan sebenarnya kebencian, keirian, kedengkian, tapi dibungkus dengan dalil, dengan nasihat. Orang tidak merasakan kalimat yang keluar dari seorang ustadz itu bisa menjadi dosa jariah yang panjang, habis amalnya. Itu namanya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah bertanya, tahukah kamu mal muflis? Ada duruna mal muflis? Tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Sahabat dikatakan, menjawab, orang bangkrut, orang yang rugi bisnisnya, orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya itu. Nabi katakan bukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang mengerjakan banyak kebaikan di dunia, begitu di akhirat kebaikannya dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia suka menjatuhkan harga diri, kalimatnya suka menyakiti saudaranya, kalimatnya memfitnah macam-macam, maka sholatnya diambil diberikan kepada si fulan, puasanya diambil pahalanya diberikan kepada si A, sedekahnya diambil diberikan kepada si B, maka habis amalnya. Itu orang yang bangkrut. Kenapa? Karena orang tidak mau menjaga lisan. Bapak tak ceritain, saya kapan itu kan ngaji di PCM keras di pengobatan, balai pengobatan Kanigoro. Itu panitianya, Ustaz, kapan itu saya ke Blitar? Ya terus saya tanya jenengan. Ya saya udah lama tidak jadi pengurus PDM. 2015 saya terakhir menjabat Ketua Majelis Taklim. Setelah itu kami nggak jabat apa. Sekarang kami hanya sebagai ketua ranting saja. Terus saya tanya jenengan, terus apa kata? Sekarang bila jadi dukun. Loh iya kah? Ya Ustaz, terkenal sama katanya dukun. Kalau aku dukun ya kapan? Praktekku ya endi. Pak, ini fitnah. Tak ceritain Pak, begini ceritanya begini. Supaya jenengan tidak ikut dosa lagi. Kalau jenengan dengar cerita semacam itu, jenengan menuduh saya menjadi dukun begitu Pak, takut dosa jenengan hapus pahala jenengan. Aku untung, kebaikan jenengan diberikan ke saya diam dapat keuntungan banyak, tapi kita jangan. Saya klarifikasi aja. Tahun 2015, ibu saya wafat, bulan Desember. Sebelum wafat, ibu saya berwasiat, nak tolong nanti kamu cari keluarga kamu. Nenek moyangmu golek ono. Aku pasrahkan kamu yang mencarinya, karena kamu yang tak lihat punya kemampuan ke sana. Lek masmu, adikmu ndak iso. Ibu insya Allah. Ibu meninggal Pak. Kalau ibu meninggal, saya telusuri sejarah keluarga saya, nasab saya kemana. Setelah 3 tahun 6 bulan baru ketahuan, ternyata mohon maaf, ayah saya masih cucu cicit dari Prabu Siliwangi, dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Sultan Banten yang pertama, Sultan Hasanuddin, Sultan Abu Yusuf, sampai Sultan Banten yang ke-8 sampai ke bawah. Sementara ibu saya dari Brawijaya 5, dari istri selir yaitu Wandan Kuning Siu Banci yang punya anak Bondan Kejawan, Adipati Tulungagung yang pertama yang punya gelar Dyah Lembu Peteng. Itu muslim Pak. Dari ini Bondan Kejawan itu menikah dengan namanya anaknya cucunya Malik Ibrahim, Nawang Syekh, Nawang Arum. Punya anak namanya Ki Ageng Getas Pandowo. Getas Pandowo ini punya anak besar namanya Abdurrahman, Said Abdurrahman yang digelari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya anak Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis punya anak Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram yang pertama. Yaitu Ki Ageng Pemanahan, kemudian Ki Panjawi, Ki Juru Mertani, itu yang mendirikan Mataram. Punya anak namanya Danang Sutowijoyo yang punya gelar Panembahan Senopati Ingalugo, itu Raja Mataram yang pertama. Punya anak yaitu Hadi Hanyokorwati, Sultan Mataram yang kedua.
punya anak lagi, anak yang ke-8, namanya Raden Mas Sujatmiko, Raden Mas Rangsang, yang digelari Sultan Agung Anyokrokusumo. Sultan Agung punya istri 2, ini wajib, Bu. Mataram istri wajib 2. Ini undang-undang di Mataram. Maka istri pertama, Ratu Kulon, punya anak Raden Mas Syahwaurat dengan gelar Pangeran Alit, dan istri yang kedua, Ratu Etan, punya anak Raden Mas Saidin. Yang jadi penerus Raja Mataram yang keempat, yang Syahwaurat ini. Tapi dikudeta sama saudara lain ibu, Raden Mas Saidin, akhirnya dia menjadi Raja Mataram yang keempat dengan gelar yaitu Amangkurat I, yang banyak membunuh umat Islam. Bapaknya anti VOC, anaknya pro VOC. Dari Saidin, Amangkurat I punya istri 2. Ratu Kulon punya anak Raden Mas Rahmat, Ratu Etan punya anak Raden Mas Derajat. Amangkurat I meninggal, digantikan Amangkurat yang kedua Raden Mas Rahmat. Rahmat meninggal, yang jadi raja mestinya adalah Derajat, adiknya dari lain ibu. Tapi digunakan Raden Mas Sutikno yang punya gelar Amangkurat III. Akhirnya perang dengan Pali dia kalah. Kemudian Raden Mas Derajat menjadi Raja Mataram yang ke-7 dengan gelar Pakubono I. Pakubono I ini punya anak Raden Amas Ayu Balitar namanya. Itu punya anak namanya Raden Mas Surya Putra. Gelarnya Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa. Amangkurat IV bojone papat. Zaman tiru. Lah iso. Selama jenengan tidak takut sama parut itu bisa. Kan banyak takut dengan parut. Amangkurat IV punya anak, ini punya istri 4. Anak pertama Arya Mangkunegara, yang kedua Pangeran Mangkubumi, istri ketiga itu punya anak yang namanya Probo Suyoso, istri yang keempat itu anaknya Untung Soropati, yaitu namanya Retna Usolatu, punya anak Raden Mas Sandio. Ketiganya jadi tokoh semuanya. Arya Mangkunegara yang menjadikan Pangeran Mangkunegaran yang di Solo itu Mangkunegaran, Pangeran Mangkubumi dialah yang punya gelar Hamengkubuwono I, Kesultanan Islam Jogja. Yang ketiga Raden Prabu Suyoso, dia yang melanjutkan bapaknya, punya gelar Pakubono II. Yang istri yang keempat Raden Mas Sandio itu tidak mau diperpolitik, dia belajar agama mendalam, jadi kiai besar di Indonesia, namanya Kiai Nur Iman di Melangi sana, Pak. Lah kiai-kiai sa Indonesia itu hampir dari cucu dia. Termasuk Mbah Maimun Zubair itu adalah anak cucunya dari Raden Mas Sandio, cucu Amangkurat IV. Sementara saya dari Pangeran Mangkubumi. Hamengkubuwono I punya anak 2. Notokusumo yang paling yang besar. Notokusumo punya anak Noto Diningrat. Noto Diningrat punya anak Noto Ningpreng. Punya anak Rono Dimejo. Punya artinya Muhammad Thohir. Punya anak Siti Mani. Punya anak Abdul Qadir. Bapak saya punya anak saya. Gitu kan dari sini. Setelah saya mengetahui keluarga itu, Pak, akhirnya kami datang ke makam Mataram. Saya datangi, Pak. Saya ke Imogiri, ke Bantul, makam Raja-Raja Mataram Islam, saya datangi semuanya. Kenapa? Itu orang tua saya doakan. Termasuk Sunan Giri, Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, itu kakek saya semuanya. Saya doakan. Ketika saya mendoakan dia, lah diisukan kalau sekarang Abu Hilal sobone kuburan-kuburan dadi dukun, gitu loh, Pak, ceritanya. Jadi begitu aja. Memang saya sering kalau ke Mojagung itu ada namanya makam Said Sulaiman, itu kakek kami dari ayah. Itu namanya Raden Mas Atmojo. Dia seorang pendakwah besar, seorang tokoh agama waktu itu di masanya. Kalau pas saya doakan, termasuk orang tua kami yang di makam Niki Samben, kakek saya di Panjenengan. Saya lewat kadang jam 1 malam, Pak, saya lewat kuburan, saya datang mendoakan kakek saya. Karena apa? Ini kakek yang menurunkan kami. Saya datangin, Pak. Mohon maaf. Ketika saya sering ke makam kakek leluhur kami semacam itu, dapat diisukan kalau saya sekarang sudah menyimpang akidahnya, soboni kuburan-kuburan sama dengan orang-orang yang coba kuburan. Padahal enggak. Kami mendoakan. 5 menit saya pergi, Pak. Enggak pernah kami lama, enggak pernah. Saya enggak pernah minta. Dia sudah mati, sudah urusan sama Allah. Saya doakan.
Saya mendoakan seperti yang Nabi ajarkan, tidak menyimpang sama sekali. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma wala tahtina ba'da filam, Allahumma nawwir qabrahu, Allah. Begitu saya doakan, doa yang panjang yang diajarkan oleh Rasulullah. Enggak menyimpang. Lah itu permasalahannya. Jadi kalau jenengan ada isu ketemu di Blitar, katanya bilang dukun, itu tidak benar dan saya tidak pernah buka praktek perdukunan, tidak pernah. Bapak pernah Pak ke rumah saya minta dasi pedus, ada nggak? Ada yang minta saya minta syarat kembang setaman. Saya memang suka kembang Pak, tapi kembang turi. Sama pecel, suka saya. Yang lainnya kembang kenongo, biar di sana dijual sama orang. Ya saya kira begitu aja. Allah, yuk kita kuatkan jiwa kita. Kita ini jangan meracuni, kita ini jangan Pak. Ya, maka orang yang tidak bisa menjaga lisannya itu dapat jadi dosa jariah. Ini yang menyebarkan bukan orang biasa loh. Ini ustadz yang menyebarkan. Coba, enggak tabayu, kasihan. Dia mendapatkan dosa jariah. Dosa-dosa orang rutin ngikutin dia, fitnah saya, dia akan dosa terus. Saya untung sebenarnya. Saya nggak mau diem. Silahkan, kau jelek-jelekan saya, silahkan, tidak masalah. Yang dulu juga murid saya sendiri. Pak. Ya hati-hati aja. Saya kira begitu, sampaikan ibu, detok ibu, kalau ada racun segera dibuang. Makanya kalau jenengan jengkel sama orang, cepat dimaafkan. Jangan dipendam. Jangan kita marah, kita bawa diri, itu membuat racun. Ada orang ngolok-ngolok kita, segera maafkan dia. Kita beli ke sebuah toko yang jualan tidak menyambut kita diem, sementara yang jualan cuma nyekel HP tok, jangan marah. Tetaplah beli di sana. Ojo rono. Gak sopan. Aku tuku main nyekel HP tok. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia. Gak ngajeni karo pembeli. Duh, itu racun Ibu. Saya kembalikan kepada jenengan. Jenengan ke sana ingin beli sesuatu atau ingin diajeni? Kita cari penghormatan atau ingin barang kita beli? Maka kalau kita ingin beli barang, ketika orangnya sikapnya apapun, walaupun dia cuek, dia nggak ramah, ngalihkan barang dengan tangan kiri, tangan tangannya pegang HP, telepon, ngasih barang tangan kiri begini, nggak masalah. Jangan masuk ke hati, masuk ke sini, Pak, jadi racun kita. Kita jengkel sama dia. Orang kata tuku nang kono, ngajak orang lain ojo tuku nang kono. Kenapa begitu? Saya jadi kepingin tuku barang, apa kepingin diajeni ke sana? Kita silaturahmi ke saudara kita yang jauh, yang dekat, tujuannya mendapatkan ridha Allah, pahala Allah, atau ingin dikasih makanan. Kita silaturahmi, Pak. Makanya kalau kita silaturahmi ke tempat yang cukup jauh, kalau ternyata sana nggak dikasih apa-apa, cuma air gelasan aqua, jangan sakit hati, jangan sedih. Kalau tiap tahun Ramadan jangan ke sana, lebaran ke sana, tiap tahun lebaran ke sana, tapi orangnya nggak pernah ke rumah jenengan, nggak masalah. Karena apa? Saya berbuat karena Allah dan bukan karena Anda. Bahasa maning omahku terserah, enggak ya terserah, kebaikan sudah aku rasakan, aku dapatkan dari gitu Pak caranya. Ora kate moro-rono. Aku rono ping 7 tak hitung. Lebaran belot gak temu orang omahku. Gak teko kono dikasih banyu putih. Aduh. Jenengan golek panganan apa golek apa rono? Berpikir dewasa, Pak. Nggih. Udahlah enggak masalah. Disambut alhamdulillah, enggak sambut enggak masalah. Kebaikan tetap diberikan oleh Allah. Racun kita ambil, nutrisi kita ambil. Kita sakit karena perbuatan kita sendiri. Kita sehat juga karena perbuatan sendiri, asam urat karena kita buat sendiri, kena jantung karena kita buat sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Introspeksi ulang. Kenapa aku jantungan? Alhamdulillah Pak, lain yang punya sakit jantung, alhamdulillah, berarti jenengan cek duwe jantung. Sakit gigi katakan alhamdulillah, itu tandanya jenengan masih punya gigi daripada enggak pernah sakit gigi karena giginya sudah enggak ada. Asam urat kaki sakit, alhamdulillah karena aku masih punya kaki. Jenengan punya suami sering marah, alhamdulillah itu bukti kalau jenengan masih punya suami daripada enggak punya suami enggak ada yang marahin. Punya istri suka nuntut Pak, alhamdulillah aku masih punya istri walaupun banyak nuntut, enggak masalah Pak. Ojo cerewet lah.
ahli menyusun kata itu ya. Jadi kalau kita punya istri ahli menyusun kalimat, menyusun kata, enggak masalah Pak, syukuri saja. Kita masih punya suami. Rumah kita berantakan karena anak dicoret semuanya. Alhamdulillah kita masih punya anak. Daripada rumah kita bersih, anak kita enggak punya. Untuk apa hidup? Maka pandai-pandai bersyukur. Itu cara menghilangkan penyakit jiwa, cara menghilangkan hal-hal yang menyempitkan hati kita. Kita sendiri yang telah membuat, kita yang bisa mengobatin, orang lain tidak bisa berbuat apa. Saya kira begitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan